Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya petani muda Indra Giri Pilih Riau. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya lagi berada di lahan saya yang di tahun 2018 kemarin ya. Ini sebetulnya sudah saya lakukan penggemburan satu kali. Posisinya masih seperti ini teman-teman. Dan rencananya cabai yang akan kita tanam itu di sini ya. Oh ya, kenapa kemarin saya tidak ingin melakukan penanaman di sini? Memang lahan ini sedikit ya teman-teman, sedikit lebih tinggi daripada lahan kita yang tenggelam. Akan tetapi di sini kondisi tanah ini tidak subur teman-teman. Jadi itulah alasan kemarin saya tidak ingin melakukan penanaman di sini, dan karena berhubung lahan kita yang memiliki tanahnya cukup subur itu banjir, jadi terpaksa kita beralih ke lahan kita yang lama ini ya. Oke, di sini saya akan memberitahukan bagaimana sih cara-cara saya melakukan penggemburan di lahan, terutama di tanah liat ya. Ini penggemburan yang pertama, maaf ya teman-teman, saya lagi pilek. Dan ini akan kita lakukan penggemburan yang kedua ya. Oh ya, saya akan memberitahukan dulu untuk cara-cara melakukan penggemburan yang pertama ya. Ini nanti setelah kita berikan pupuk dolomit dan pupuk kimia, baru kita lakukan penggemburan yang kedua. Dan itu satu bedengan teman-teman, itu panjang ya sampai sana ya. Dan kemudian itu satu bedengan juga ini. Cuman sayang teman-teman, itu lahannya misah-misah ya, tidak terletak satu tempat. Sini saya akan berikan contoh untuk cara melakukan penggemburan terutama di tanah liat ya, karena di daerah saya cukup sulit sih teman-teman untuk melakukan penggemburan. Berbeda kayak daerah teman-teman yang di daerah perbukitan, itu bisa langsung sekali gembur bisa langsung jadi ya teman-teman. Jadi kalau istilah yang pertama di tempat saya, kalau penggemburan yang pertama itu kita bilang penggemburan mentah ya. Oke, di sini saya tidak menggunakan pacul teman-teman, cuman saya menggunakan dodos ya. Maaf teman-teman, saya memang lagi pilek ya, jadi untuk napas saya sedikit apa ya teman-teman. Oke, di sini saya menggunakan dodos teman-teman. Ini dodos yang kemudian saya patahkan di sini, kemudian saya las. Ini gagangnya pun masih dodos teman-teman, tapi kalau kita menggunakan cangkul, kalau di tanah ini tidak akan jalan teman-teman, karena dia sangatlah keras ya. Oke, saya akan langsung contohkan ini untuk penggemburan mentahnya ya.
Jadi seperti ini teman-teman, kita lakukan penggemburan yang pertama, penggemburan mentah, dan kemudian setelah itu kita taburkan. Ini cara di inhale ya, cara yang saya biasa lakukan. Nah, setelah kita lakukan penggemburan yang pertama seperti ini ya, kemudian kita berikan kapur dolomit. Dan setelah pemberian kapur dolomit itu harus paling minim berjarak 5 hari ya teman-teman, itu paling minim ya, dengan pemberian pupuk kimia. Dan untuk pemberian pupuk kimia juga itu paling minim, kalau sempat tidak ada hujan bisa sampai 10 hari ya, baru kita bisa lakukan pemberian pupuk kandang. Akan tetapi cara saya budidaya kali ini saya tidak menggunakan pupuk kandang, karena pupuk kandang di daerah saya sedikit cukup kesulitan ya kalau kita untuk mencari. Oke, jadi posisinya seperti itu teman-teman, masih besar-besar seperti ini ya. Ini akan kita haluskan untuk tahap penggemburan yang kedua ya. Jadi itulah kesulitan kita berbudidaya di dataran rendah, karena pengerjaannya cukup banyak teman-teman, tidak seperti yang teman-teman kerjakan di dataran tinggi ya. Oh ya, ini lahan memang dadakan teman-teman. Setelah saya semprot dengan herbisida kontak, menjelang setelah 2 hari ke depan saya langsung lakukan ini. Semalam saya lakukan penebasan ya, dengan menggunakan mesin rumput. Dan setelah semalam saya lakukan penebasan, setelah rumput itu kering kan kita kering, setelah dia kering kita semprot dengan herbisida kontak, jadi seperti ini. Baru kita lakukan penebasan dengan menggunakan mesin rumput ya. Dan setelah itu hari ini semoga untuk satu bedeng ini, dengan bedengan itu bisa selesai ya untuk 1 hari ini ya, karena pengerjaannya memang ya teman-teman bisa lihat sendiri lah tadi ya, tidak semudah yang teman-teman lakukan di daerah dataran tinggi ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya, itulah cara-cara saya dan kesulitan kita berbudidaya di dataran rendah, terutama tanah liat ya. Oke, cukup sekian teman-teman. Jika teman-teman ingin mengikuti untuk step-step selanjutnya, ini nanti saya akan selalu upload bagaimanapun keadaan dari tanaman yang saya tanam, saya akan tetap upload. Kalaupun itu memang saya gagal, saya tetap akan upload teman-teman. Oke, jadi intinya bagaimanapun kondisi tanaman saya yang akan datang, saya akan tetap upload. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Silahkan ikuti untuk step selanjutnya, agar teman-teman tahu bagaimana sih cara-cara saya untuk melakukan budidaya sebuah tanaman, terutama di trip ini kita tanam cabai ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.